Jawab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu semua terjawab Tuhan. Dalam hadirat-Mu semua terjawab. Dalam terang-Mu semua terbuka di pikiran dan hati kami. Dalam terang-Mu tidak ada yang tersembunyi, yang misteri buat kami lagi. Dalam terang-Mu, dalam hadirat-Mu, semua selesai hari ini. Hamba sungguh mintakan blessing Tuhan buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bicara, Engkau bicara, Engkau bicara. Dalam hadirat-Mu, dalam terang-Mu, Engkau bicara. Buat kami menangkap akan hati-Mu, buat kami menangkap akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah, tanpa diberkati. Biar anugerah Tuhan yang memampukan kami menangkap akan hati-Mu. Dan kemuliaan bagi-Mu ya Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan. Saya tahu ini minggu yang pagi yang dingin, tapi saya percaya anugerah Tuhan tetap luar biasa buat kita, amin. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Sekarang kita lihat ayat 14, ayat 15, kemudian saya akan lompat ke ayat yang ke-24. Matius pasal 25, ini masih bagian dari rangkaian apa yang Tuhan katakan tentang hal-hal yang harus disiapkan menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sekarang kita lompat ke ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya
akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan akan cerita ini, saya melihat paling tidak ada beberapa poin yang saya pikir kita harus perhatikan dengan sangat baik. Kalau Anda memperhatikan dari cerita ini, kenapa kita hanya fokus kepada mereka atau orang yang mendapatkan hanya 1 talenta? Oleh karena yang 2 sudah tidak masalah. Yang 2 dikatakan engkau hamba yang baik dan hamba yang setia. Tapi yang terima talenta hanya 1 inilah yang bermasalah. Nah sekarang mari kita belajar dari yang bermasalah. Supaya tidak ada 1 orang pun di antara kita yang mengulang akan kesalahan yang sama. Yang pertama kalau Anda perhatikan, kenapa saya beri tema hari ini termostat, saya ingin ingatkan apa yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Maka Alkitab berkata ada orang yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Dan dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Di dalam bahasa Indonesia digunakan kata kesanggupan. Sehingga kita membayangkan itulah kemampuan dia bekerja atau kemampuan dia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan saya berkata itu tidak terlalu salah. Tetapi kata kemampuan atau kesanggupan di sini dari kata dunamis. Dunamis itu artinya miraculous power. Kesanggupan untuk menciptakan atau kuasa untuk menciptakan mujizat di dalam kehidupannya. Nah, kalau Anda membayangkan itu, maka ini yang harus Anda perhatikan. Setiap orang itu punya kesanggupan, punya dunamis yang berbeda-beda. Saya percaya itu menyangkut akan sesuatu yang spiritual dalam kehidupan kita, tapi juga kesanggupan sehari-hari dalam kita bekerja. Nah, mengapa ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1? Tuhan mengukur kemampuan kedalaman kita. Dan kalau kita membaca cerita ini, terbukti Tuhan tidak salah. Yang diberi 5 menghasilkan 5, yang diberi 2 menghasilkan 2, yang diberi 1 nggak ada hasilnya. Nah, saya membaca, kalau Anda membaca dari akhir dari kisah tadi, begitu yang dapat 5 ketemu dengan tuannya, dia berkata, Tuan jadi 10 nih sekarang. Yang terima 2 berkata, Tuhan jadi 2, jadi 4 sekarang. Yang terima 1, lihat apa yang terjadi. Yang keluar adalah sebuah kepahitan, sebetulnya kemarahan, kekecewaan, dan rupanya selama ini ada sesuatu yang sudah rusak di dalamnya, yang membuat persepsinya akan Tuhan begitu ngawur, begitu kacau, dan tidak benar sama sekali. Dari mana tidak benarnya? Dia berkata, engkau memungut di tempat di mana engkau tidak menabur, engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Saudara, Anda perhatikan, orang yang punya talenta 5 dari 10, saya mau tanya, itu 10 diambil tuannya tidak? Tidak, saudara. Banyak orang berpikir, oh ya, tuannya memberi 5, setelah jadi 10 kemudian diambil, jadi 10. Tidak. Karena itu tuannya berkata, berikan kepada yang mempunyai 10 itu. Kalau sudah diambil kan gak punya apa-apa. Itu cuma datang untuk laporan. Ya kan? Berapa banyak di antara kita punya persepsi yang salah akan Tuhan. Dan apapun persepsi yang salah dalam dirimu, itu menciptakan sebuah damage, kerusakan di dalam jiwa kita. Dan kerusakan dalam jiwa kita itu membuat semua kemampuan kita menurun. Nah sekarang balik ke cerita tadi. Hamba yang diberi 1 talenta itu sebetulnya benar apa yang tuannya lihat. Kesanggupannya, dunamisnya kecil. Ternyata Tuhan tunjukkan itu bukan semata-mata karena nasibnya begitu. Ada sesuatu yang rusak di dalamnya. Dengan dia berkata, engkau Tuhan yang kejam. Istilahnya dia, engkau memperbudak kami. Engkau beri kami modal untuk engkau ambil semuanya. Engkau enak-enak, kami suruh kerja.
Bisakah Anda membaca sebuah kepahitan di situ? Bisakah Anda membaca sebuah kemarahan di situ? Dan itu menciptakan damage di dalam seperti baterai HP kita. Dan itulah termostat yang ada. Ketika di dalamnya damage, Anda boleh isi, Anda boleh charge semalam suntuk. Hari berikutnya 2 jam lowbat. Kenapa bisa begitu, Pak? Ada yang damage di dalam, ada yang rusak di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita melihat akan hidup kita, bisakah Anda melihat sesuatu yang mungkin tidak pas sebetulnya dalam kehidupan kita ini? Sehingga apapun yang kita kerjakan, upaya apapun, hasilnya enggak semestinya. Ada termostat yang sudah diatur sangat salah di dalam kita. Oleh karena damage, karena apapun. Latar belakang kita, pengalaman kita, ada yang orang ngomongin apapun tentang kita yang merusak jiwa kita. Dan semua itu menciptakan sebuah damage yang mengerikan. Hanya saya mau beritahu saudara, kita sudah nyanyi, I believe you are my healer. Aku percaya engkau penyembuhku. Dan itu penyembuh yang bisa menyembuhkan yang di dalam ini. Yang tidak terlihat oleh orang lain. Tapi kita berkata, I believe you are my healer. Saudara, orang yang kepahitan tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kalau kerusakan di dalam ini kita biarkan, kita nggak bisa berbuah maksimal dalam kehidupan kita. Satu kali ketika Tuhan datang, yang kita bawa seperti compang-camping. Berantakan semuanya. Why? Damage yang di dalam. Saudara yang belum pernah kenal dengan Tuhan Yesus, Anda yang belum ikut Tuhan segenap hati, pagi ini saya berdoa Anda ikut Tuhan segenap hati. Sebab itu menentukan termostat dalam hidupmu. Kalau engkau sungguh ikuti dia, ini akan menciptakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Siapa bilang Tuhan tidak mencintai kita? Kenapa aku diberi hanya 1, Pak? Tuhan berkata, aku tahu nak, kemampuanmu seberapa. Termostat di dalammu sudah diatur berapa, aku tahu. Dan Tuhan mau berkata, aku ingin bawa engkau lebih ke next level. Tapi izinkan Anda dibenahi yang di dalam. Di roh Anda harus sadar engkau lahir baru. Terima Tuhan dalam hidupmu. Pencipta itu adalah pencipta yang mengasihi kita. Setan mencoba dengan keras berontak dan menghabisi semua yang dia punya. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah kalah. Dan Tuhan tidak pernah salah. Firman berkata kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengar baik-baik saudara. Termostat di dalam kita harus Anda perbaiki. Apa yang engkau katakan, yang engkau nubuatkan, yang engkau tarikan, yang engkau yakini, itu akan terjadi. Sebab seberapapun yang kita minta dari Tuhan, firman berkata dia memberi kita jauh lebih dari yang kita minta dan kita doakan. Apa yang engkau inginkan di dunia, it's nothing comparing apa yang dia sediakan dalam kehidupan kita. Saya mau berkata buat saudara, sesuatu harus dimulai di sini. Dengerin baik-baik, saudara, ini ya yang di dalam ini, pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Saya tidak tahu Anda dulu dibesarkan dalam lingkup seperti apa. Tapi ada hal-hal yang harus Anda perangi. Salah satu ya menurut saya, perasaan minder. Saya baca buku itu menarik. Orang kalau kaya, orang kaya itu, dia kalau promosi produknya itu berani. Saudara pernah lihat nggak bagaimana dulu almarhum Steve Jobs, dia tunjukkan program ketika muncul iPad pertama kali. Dia orang yang promote produknya. Dengan bangga dia cerita begini. Dia ceritain. Santai aja pakai jeans, pakai kaos, dia cerita. Ini produk terbaruku. Dan ternyata diteliti orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya itu, kalau dia ngomong produknya dia jualan itu lebih punya percaya diri. Sedangkan orang yang secara ekonomi itu di bawah, kalau jualan malah malu-malu. Misalnya Anda jual baju misalnya. Cik, beli dong baju.
Baju apaan? Ini nyoba 3 bulan nggak apa-apa kok sih. Bayarnya 3 tahun nggak apa-apa kok. Seperti minder. Buka aja nggak mau dibuka. Cidik. Itu apa itu? Baju. Nggak berani. Kenapa? Sebab di dalamnya ada damage. Yang berkata, aku ini nggak bisa. Terbukti kan, aku ini nggak kaya. Kelemahanku banyak. Menurut saya kebalik. Justru karena itu, kita nggak berkembang. Saya pernah khotbah tentang cetakan jiwa. Ya seperti itu. Nyetak di dalam, termostatnya berkata, gua nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang berani banget ngomongnya. Anda bisa ngerti gak? Coba kalau Anda perhatikan waktu acara Bahtera itu, berapa puluh stand di situ, coba Anda perhatikan. Orang-orang yang pede, berani ini ya, teriak. Yang gak berani itu malu-malu sembunyi di belakang pilar. Lalu ngapain? Doa. Jualan kok malah doa. Sebetulnya bukan doa, dia malu. Apa yang malu? Ini barang tidak hasil mencuri. Kenapa harus malu? Tapi di sininya itu loh. Damage. Nah, kerusakan di dalam ini ujungnya malah menciptakan kesombongan. Karena kita akan mencoba menutupi dengan cara lain. Nah, ini termostat yang jelek, saudara. Sangat jelek. Beberapa hari yang lalu saya lagi mandi, tiba-tiba saya ingat semua keajaiban Tuhan. Saya nyanyi. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya bilang, Tuhan, aku berterima kasih. Engkau bawa aku terbang. Dan semua kita dibawa terbang dalam keajaiban Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara, biar tidak ada lagi kerusakan di dalam. Tuhan bisa buat apa saja dalam hidup kita, apa saja. Dia pernah berkata, mintalah apa saja. Dia bisa buat kita jadi begitu ajaib dan luar biasa. Amen, saudara. Pegang baik-baik ini. Saya berdoa dan nangkep hati Tuhan. Tapi saya mau berkata buat saudara, dia bisa buat kita, dia bisa angkat kita, dia bisa berkati hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang unlimited dalam hidupmu. Tuhan mau Anda di-fix, dibereskan hari ini. Amen, saudara. Termostat kita harus diukur dalam suhu Tuhan yang tepat. Maka engkau akan jadi dalam ketepatan Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dengerin saudara. Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang kejam. Sebetulnya kalau Anda mengerti kata-katanya, itu bukan sesuatu yang sekedar enteng berkata, ya lu kejam. Itu bukan tuduhan seperti itu loh saudara. Tapi kata-kata aku tahu itu sebetulnya idiom Yahudi diantaranya ya. Untuk menggambarkan hubungan suami istri. Kalau dia berkata aku tahu artinya aku tahu oleh karena aku punya kontak yang sangat kuat, erat dengan engkau, dekat dengan engkau. Kata tahu itu kedekatannya seperti hubungan suami istri. Dan dia berkata, engkau Tuhan yang kejam. Coba Anda perhatikan. Kalau dalam kita termostatnya sudah rusak, ya, kalau baterai HP-mu dalamnya sudah damage, sudah rusak, maka kesimpulannya itu bisa rusak. Dan malah makin dekat, makin kacau. Saudara, sesuatu yang rusak di dalam kita, yang tidak pas, itu membawa kesimpulan yang salah. Engkau dekat dengan seseorang, makin dekat dengan orang itu, engkau makin salah mengerti tentang dia. Contohnya Yudas. Kenapa sampai jual Yesus? Dia sangat dekat dengan Tuhan. Tapi ada yang rusak di dalamnya. Saya ingat cerita bertahun-tahun yang lalu. Pak Subianto mungkin sudah lupa. Beliau belum full time, masih kerja.
Dan anak saya baru satu, Kesia, baru lahir tuh, baru umur berapa lah, belum setahun lah kira-kira. Anak saya baru satu. Satu hari di kantor saya ada saya dengan satu orang staf perempuan. Nah, staf saya ini kebetulan bukan keturunan Chinese, saudara. Sehingga berbagai istilah dalam bahasa Tionghoa, bahasa Cina, dia nggak ngerti, nggak tahu. Kalau beberapa dia tahu, tapi tidak banyak yang dia tahu. Datanglah Pak Subianto, kira-kira itu sore jam 3, saya lagi di kantor, dan staf saya itu ada di situ. Lalu Pak Bianto memberi saya vitamin, saya masih ingat tuh. Dan di depan staf saya, Pak Bianto ngomong begini, Pak, ini loh Pak, vitamin ini bagus buat sekianya. Dia pakai istilah itu, ini vitamin bagus buat sekianya. Masih ingat gak Pak Bianto? Ini vitamin bagus buat sekianya. Memang saya punya sekia. Baru satu. Sekia itu apa? Anak. Anda ngerti kan? Tapi staf saya ini tidak ngerti. Dan ini staf baik. Marah. Pak Bianto dimarahi di depan saya. Pak Bianto, Bu jangan suka ganti-ganti nama. Anaknya Bapak itu namanya Kesia, bukan Sekia. Orang kok suka ganti-ganti nama. Diomeli di depan saya loh. Saya shock. Loh ini staf tiap hari bantu saya kerja loh. Dan dia niatannya baik. Tapi di dalam nalar informasinya ada yang belum utuh. Sehingga ketika dia berkata, Pak ini baik buat sekianya. Buat dia ini marah. Ditegur sampai berkali-kali, ngomelnya cukup lama loh. Itu nama Alkitab Pak, jangan diganti-ganti. Kesia ya Kesia, kok dirubah-rubah jadi Sekia. Bapak ini seperti bukan jemaatnya, masa nama anak pendetanya tidak tahu. Dia ngomel lama, saya shock saudara. Mau meledak geli, mau tertawa, saya tahan, saya bilang Tuhan inilah sebuah contoh sebetulnya. Niatan baik, ya toh, dua-dua niatannya baik. Tapi ada yang konslet di tengah-tengah itu saudara. Ngerti gak? Lalu saya jelaskan begini, saya bilang, kamu tuh kok marah-marah seperti itu? Iya Pak, ini kalau enggak kebiasaan nanti kalau anak Bapak dipanggil Sekia gimana? Oh namanya Kesia. Lalu kemudian saya bilang, gini loh, saya punya Sekia. Sekia saya namanya Kesia. Dan Kesia memang masih Sekia. Dia bingung, maksudnya Pak? Wah. Ada yang guyu telat baru sekarang tuh saudara. Ya nggak apa-apa. Saya beritahu Sekia itu anak artinya. Oh, jadi itu tidak merubah nama Pak. Yorak ngawurmu. Wah maaf Pak, maaf. Sampai hari ini saya masih ingat. Karena itu sering kali terjadi. Niatan kita itu baik saudara. Tapi oleh karena termostat di dalamnya sudah error, atau sesuatu yang tidak pas, konslet, akibatnya kedekatan itu juga tidak membuat pasti lebih baik. Nah banyak orang berkarunia, penglihatan lah, segala macam. Tapi saya beritahu, semua karunia itu saudara, itu bagaimanapun, mesti ada warna dari jiwa orang yang berkarunia itu. Nah kalau jiwamu sudah damage, karunia itu bisa Anda gunakan untuk hal yang merusak. Saya beri contoh. Anda mungkin punya kepekaan ya, melihat penglihatan dan sebagainya. Engkau bisa lihat hidup orang, engkau berkata gini, ini orang begini nih. Lihat jelas di alam roh. Kalau Anda punya kepahitan, engkau bisa berkata kepada orang itu, lu bertobat ya.
Kalau enggak gua bongkar. Loh, itu karunia kan pemberian Tuhan. Tapi gua bongkar itu apa coba? Dari kepahitan sebenarnya. Itu bukan karunia Tuhan, bongkar-bongkar itu bukan. Nangkep saudara, nangkep nggak? Jadi selalu ada campuran warna, Anda harus sadari itu. Kenapa seorang peka dengan peka, cara ngomongnya beda. Karena kepribadian orang itu ada di situ. Nah jangan buang semuanya, tidak. Anda mesti belajar memilah dengan baik. Tapi hamba ini berkata, aku tahu. Dan taunya itu tahu dengan cukup dekat. Dia berkata, gua dekat loh dengan kamu. Gua ngerti kamu jahat. Salah. Sebab termostatnya yang di dalamnya ini sudah rusak. Sudah sedang error. Akibatnya Anda dekat dengan siapapun, cara melihatmu pasti keliru. Nah masalahnya setelah keliru kita ceritakan ke orang lain. Nah orang lain tidak tahu makan seluruhnya. Padahal mungkin kebenarannya 50%. Saya mau berkata buat saudara, hal-hal seperti itu, ya itu manusia. Jadi kalau Anda mendengar apapun, sangat bodoh kalau Anda telan sekaligus. Karena jiwa itu seperti ini. Ingat loh saudara, ada hal-hal yang sebetulnya Tuhan mau berkata, nak, aku mau beri kamu hal yang ajaib dan besar. Tapi kalau dalammu damage, kalau dalammu rusak, engkau tidak akan pernah bisa kemana-mana. Yang ketiga dan terakhir, kenapa Tuhan dia berkata, kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau malas saya bisa ngerti, dia gak kerja apa-apa, disimpan talentanya. Kenapa dia berkata malas? Saya mau ingatkan apa yang sekian minggu lalu saya pernah sampaikan buat saudara. Karena di bagian itu Tuhan berkata, sebab barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ternyata kata mempunyai, Anda masih ingat, dari kata apa? Echo. Semua yang kita punya, dia mau berkata, itu artinya harus ada echonya. Kalau engkau merasa memiliki sesuatu dan tidak berecho, dia berkata engkau tidak punya. Tapi kalau engkau memiliki dan punya dampak buat sekitarmu, punya echo yang bagus. Gaungmu, gemamu, echomu, sampai ke banyak orang, itu engkau orang yang baik. Tapi kalau engkau punya, engkau simpan buat dirimu sendiri. Bahkan engkau simpan dalam tanah. Tidak ada echo apapun yang dihasilkan dari yang engkau punya. Itu yang dia berkata engkau jahat. Sekarang saya mengerti. Mengapa orang kaya dan Lazarus yang miskin nasibnya berbeda. Bukan soal kekayaannya, saudara. Bukan soal jadi kaya. Tapi kalau Anda punya uang dan tidak ada echo dalam hidupmu, dan semua engkau simpan buat dirimu sendiri, itu yang jahat. Hari-hari ini, kita sedang menanti Tuhan datang kedua kali. Saudara, saya mau ingatkan Anda, dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan itu segera datang. Ayo kerjakan bagian kita dengan segenap hati. Miliki jiwa yang sehat. Minta Tuhan sembuhkan kita.